Anda gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu wajar teman-teman. Jangan justru Anda kegagalan itu membuat Anda tidak mau lagi untuk beraktivitas. Contoh, Anda gagal dalam bidang pendidikan, Anda memutuskan untuk tidak sekolah, itu hal yang salah. Tapi Anda harus bangkit bahwasanya Anda bisa menyelesaikan studi Anda dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amirhan dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Amirhan di Amirhan Official. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas topik mengenai jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menyerah. Inilah topik yang akan saya bahas ataupun motivasi yang akan diberikan kepada kita semua agar menjadi orang-orang yang selalu semangat dalam menjalani kehidupan. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe. Kan kita akan menuju 1K ataupun 1000 subscriber teman-teman. Mohon bantuannya, kita share informasi ini kepada semua orang. Dan seluruh kontak yang ada di ponsel Anda bisa kita bagikan supaya setiap orang menerima informasi ini menjadi orang-orang yang punya semangat. Dan tentunya tidak pernah menyerah dan apalagi putus asa. Teman-teman semuanya, jangan lupa untuk kita bersama-sama menebar kebaikan. Kali ini teman-teman, saya akan memberikan motivasi terkait jangan pernah menjadi orang yang berputus asa, jangan pernah menjadi orang yang mengeluh, dan jangan pernah menjadi orang yang menyerah. Ingatlah 3 konsep ini teman-teman. Ketika kita sebagai manusia menjadi orang yang putus asa, maka masa depan seperti apakah yang akan kita dapatkan? Tentunya dengan semangatlah kita mampu berjuang untuk meraih masa depan yang gemilang, sehingga semua kesenangan pun dapat kita berikan kepada orang tua, orang terdekat, dan seluruh orang akan merasakan manfaat dengan adanya kita. Teman-teman semuanya, hidup merupakan hal yang betul-betul akan penuh penilaian dari orang lain. Satu hal teman-teman semuanya, ketika kita menjalani kehidupan ini, ingatlah diri kalian ini adalah kalian, bukan orang lain. Dan siapapun yang memberikan penilaian terhadap kalian, memberikan justifikasi bahwa kalian adalah orang yang gagal, kalian adalah orang yang suka mengeluh, kalian adalah orang yang suka menyerah, katakan tidak teman-teman semuanya, bahwa setiap insan tentu bisa menjadi orang sukses ketika dia melawan bahwa dengan tindakan yang nyata, kata-kata yang orang sampaikan terkait kegagalan terhadap diri kita akan kita balas melalui kesuksesan. Tapi tidak perlu lawan dengan kata, lakukanlah dengan aksi nyata, karena itu jauh lebih baik teman-teman semuanya. Kenapa sebenarnya orang itu menjadi gagal? Kenapa orang itu banyak mengeluh? Dan kenapa orang itu banyak menyerah? Pertama, karena tidak tahu tujuan hidup teman-teman. Jadi gunanya kita hidup ini teman-teman, gunanya kita berpendidikan, gunanya kita bersosial masyarakat, sebenarnya kita punya tujuan hidup apa? Ini harus teman-teman tentukan. Tentukanlah tujuan hidup teman-teman semuanya. Karena kita ibaratkan ketika kita kecil dulunya, ketika ditanya, kamu punya cita-cita apa? Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi polisi, ingin jadi tentara. Nah, bahkan ada yang sampai saya ingin jadi presiden. Nah tentunya itu semuanya adalah motivasi dalam diri kita bahwa kita punya tujuan hidup. Dan itulah salah satu faktor yang akan menentukan bahwa kita akan menjadi orang yang semangat, bukan orang yang mengeluh. Karena kita punya tujuan hidup teman-teman. Tapi punya tujuan hidup saja tidak cukup kalau misalnya teman-teman tidak punya tindakan nyata. Apa yang harus teman-teman lakukan? Pertama, teman-teman harus rajin-rajin untuk memuhasabah diri. Kira-kira hari ini sudah apa yang dilakukan? Kira-kira apakah ini hal-hal yang baik atau justru tidak melakukan hal sama sekali? Dan justru kita menjadi orang-orang yang hanya menikmati kesuksesan orang lain, tapi kita lupa kita butuh kesuksesan juga agar kita tidak sebagai penonton, tapi kita sebagai aksi nyata, wujud dari pencapaian yang kita lakukan. Orang-orang akan menilai itu menjadi suatu motivasi. Teman-teman semuanya, satu hal juga yang membuat kita tidak semangat karena kita terlalu sering mendengarkan pendapat orang lain yang tidak sesuai dan justru mencemooh kita. Jangan pernah dengarkan cemoohan orang lain teman-teman.
Orang lain hanya bisa mengatakan kenapa kamu tidak seperti ini, seperti itu. Dalam konteks, ya mereka hanya memberikan cemooh atau memberi saran. Makanya memang saya katakan, terkadang kita juga dalam berteman haruslah memiliki teman-teman yang membuat kita pada ranah hal positif. Jangan justru teman membuat kita adalah ke arah yang negatif, teman-teman semuanya. Banyak orang-orang justru hadir dalam hidup kita di saat kita senang, di saat kita punya segalanya, saat kita punya harta. Tapi ketika kita gagal, orang lain tidak akan ada bersama kita. Siapa yang akan ada? Diri kita sendiri, keyakinan kepada Tuhan. Kita berserah diri kepada Tuhan, minta doa orang tua, dan itu akan membangkitkan semangat kita agar kita tidak menyerah dalam berputus asa dalam kehidupan ini, teman-teman. Karena kalau kita berputus asa, apa yang dampaknya, teman-teman? Dampaknya kita, ya hidup kita akan biasa-biasa saja. Orang tua tidak akan bangga. Padahal orang tua berharap kepada kita akan mengubah nasib keluarga. Tapi ketika kita justru tidak ingin, tapi justru kita berputus asa, yang terjadi orang tua akan kecewa kepada kita. Apakah kita membuat orang tua kita bersedih? Tentu tidak, teman-teman semuanya. Kita harus buat orang tua kita bangga dan bahagia. Dan semua itu akan didapatkan melalui kita yang punya tujuan hidup. Kemudian juga teman-teman semuanya, ada beberapa konsep supaya kita tidak mudah menyerah. Ingatlah ketika masa lalu Anda berada dalam hal-hal yang sulit. Misalnya kehidupan ekonomi sulit, di tengah-tengah masyarakat dikucilkan, dan kita justru tidak dianggap sebagai orang-orang yang layak. Dan ini adalah ajang bagi Anda untuk membuktikan kesulitan di masa lalu bisa menjadi kebahagiaan di masa depan. Bagaimana caranya? Teman-teman, cara yang sangat mudah sekali. Anda harus punya semangat untuk sekolah, Anda harus punya cita-cita, Anda harus punya konsep kehidupan masa depan. Anda harus buat dari sekarang. Dan satu hal, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat kita berharap satu-satunya yang betul-betul bisa memberikan apa yang kita butuhkan dengan justru yang kita inginkan, teman-teman. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin memotivasi diri saya pribadi dan kita semua. Marilah menjadi orang yang selalu semangat dan tidak mudah menyerah. Kalau Anda gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu wajar, teman-teman. Jangan justru Anda kegagalan itu membuat Anda tidak mau lagi untuk beraktivitas. Contoh, Anda gagal dalam bidang pendidikan, Anda memutuskan untuk tidak sekolah, itu hal yang salah. Tapi Anda harus bangkit bahwasanya Anda bisa menyelesaikan studi Anda dengan baik. Ketika Anda tidak mau menyelesaikannya, otomatis Anda akan adalah orang-orang yang mengeluh, dan Anda tidak punya mimpi besar untuk menjadi orang sukses. Teman-teman semuanya, perlu saya sampaikan, kita harus juga memberikan semangat kepada hidup kita supaya kita melakukan setiap hari hal-hal yang lebih baik. Oleh karena itu, masa yang sulit yang pernah kita alami, kita jadikan suatu motivasi besar untuk menjadi yang lebih baik di masa depan. Kemudian juga teman-teman harus rajin menabung, supaya ketika teman-teman berada dalam krisis ekonomi, ketika dalam hal-hal yang tidak bisa untuk berbuat apapun, teman-teman punya simpanan yang bisa menghidupi kehidupan kalian. Karena banyak orang mengeluh juga karena memang tidak punya penyimpanan uang ataupun cadangan uang yang ada. Dan kita tentunya sebagai pemuda, ini pastinya pemuda yang utama, kadang kita masih hidup berpoya-poya dengan hedon yang seperti apa, ya hidup bermewahan. Tidak penting mau keluar berapa setiap hari, tapi teman-teman isikanlah tabungan Anda, supaya Anda menjadi orang yang tidak mengeluh nanti ketika Anda tidak punya uang tapi Anda masih punya tabungan. Kemudian juga teman-teman semuanya, perlu saya sampaikan, teruslah kita untuk berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena itu akan membuat kita menjadi semangat. Dan teman-teman semuanya, hari ini saya ingin katakan, setiap orang bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi orang sukses, dan bisa menjadi orang besar. Siapa yang menyangka suatu saat nanti Anda menjadi seorang menteri? Apakah itu tidak mungkin? Ya mungkin saja. Siapa menyangka Anda akan menjadi seorang pejabat publik, menjadi CEO, menjadi apapun itu yang membuat Anda sukses? Akan tetapi, semua itu harus teman-teman tanamkan dari sekarang. Bahwa saya mulai hari ini tekadkan dalam diri kalian,
punya satu tekad membahagiakan orang tua. Ketika kita bahagiakan orang tua, maka putus asa, menyerah akan hilang dengan sendirinya. Karena mengingat orang tua akan mengingat masa depan, bahwa kita tidak ingin mereka kelaparan, kita tidak ingin mereka kesusahan, tapi justru kita ingin mereka hidup bahagia di hari tua mereka. Mudah-mudahan bermanfaat motivasi hari teman-teman semuanya. Dan mari sama-sama kita bangun channel ini menuju 1000 subscriber. Dan mohon teman-teman untuk share ke yang lainnya supaya kita semua menjadi orang-orang yang menebar manfaat. Dan apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf teman-teman semuanya. Dan semua ini kita semata-mata hanya untuk menebar kebaikan. Jangan pernah Anda untuk sombong, tapi marilah Anda untuk berbagi. Karena kesombongan hanya akan menyesatkan, tapi berbagi akan membuat Anda dalam kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.